itulah ini kenyataan dalam cerita seperti itu tentang Bima itu. Itulah kejelikan daripada Sengkuni, daripada Durna. Tapi karena muridnya itu percaya, akhirnya tidak membahayakan, tapi mendapat anugerah dari Sang Yang Wenang atau oleh dewa yang berkuasa, itulah seperti itu. Ini menggambarkan bahwa orang itu kalau percaya betul pasti Tuhan akan berjalan. Ini gambaran seperti itulah. Jadi kembali ke tadi ya, kita Pandawa ya, Pandawa itu kan 5. Ya. Sekarang kayak mulai cara Yudhistira atau nama lain misalnya Yudhistira apa ya? Yudhistira ini Darmokusumo. Oh gitu, iya. Nah, itu adalah tertua ya, kakak tertua dari Pandawa 5. Yang tertua. Ya. Sebagai seorang pemimpin Pandawa itu adalah Yudhistira. Ya, itu orang yang sabar, jujur, yang menjadi jimat kesaktiannya. Jimat kesaktian itu disebut jimat Kalimasodo. Atau Sahadaten ya, Sahadaten. Ya, kalau orang Islam mengatakan syahadat, itulah. Ya, jadi orang Islam mengatakan, Damus kan gue sama dengan ini kalimat syahadat, gitulah. Iya. Jadi ini ya orang bisa jadi mereka-reka ya, supaya nanti menarik gitu. Iya. Jadi kan dulu Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan wayang-wayang itu, dengan karawitan, gamelan. Jadi kalau sore nanti Sunan Kalijaga sudah menabuh gamelan, kan banyak pengunjung. Akhirnya Sunan Kalijaga mengatakan, saya akan memainkan wayang ini semalam suntuk, tapi kalau sudah selesai nanti ada upahnya, begitu. Apa upahnya? Kalau sudah selesai, silahkan Anda membaca kalimat syahadat, itulah. Jadi dengan membaca kalimat syahadat berarti Anda sudah masuk Islam. Seperti itulah caranya mengembangkan dulu gitu agama Islam. Jadi cara pendekatan ya Pak, pendekatan kebaran agama, tapi tanpa melalui ribut, tidak ada keributan, tidak ada tumpah darah, tidak ada. Iya, tapi bagus sekali. Iya, tadi cara-cara dakwah dari Sunan Kalijogo. Jadi dengan cara mengundang tadi ya, kalau gamelan sudah dibunyikan orang istilahnya kleningan dulu gitu lah. Kleningan biasa sampai jam 8. Nah, akhirnya mengundang pengunjung itu lah. Sudah banyak, aku Sunan Kalijaga menyampaikan sesuatu tadi. Saya akan mainkan wayang ini semalam suntuk. Tapi nanti kalau sudah selesai ada upahnya begitu. Apa upahnya? Kalau sudah selesai silakan kamu membaca kalimat syahadat, itulah. Kalau kamu sudah melakukan syahadat berarti kamu sudah masuk agama Islam begitu. Kan tidak sulit masuk agama Islam. Iya. Tidak ada perbedaan kasta. Nah, nanti sudah itu dalam lakon-lakon nanti dalam goro-goro kan nanti ada pembinaan tentang ayo podo salat, ayo podo maca Al-Qur'an begitu. Iya. Nah, mungkin dalam goro-goro nanti ada teman-teman sini utawi rukune Islam iku wonten kasal perkara. Nah, itu nanti menarik seperti itulah. Iya. Ini cara Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Pak Waso, ini kan tokoh nomor 2-nya itu Bima ya, Bimo. Atau Doro. Itu digambarkan sosok yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa dengan wajah garang, tetapi selalu menunduk seperti orang sholat. Bila sedang melakukan sesuatu, Bima itu tidak bisa diganggu sampai ia selesai. Hal ini pesan bahwa orang yang sedang sholat tidak bisa diganggu gugat. Ia juga mempunyai kekuatan yang disebut sebagai Aji Pancanaka. Yang berarti 5 kekuatan. 5 kekuatan ini adalah sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Pancanaka. Aji Pancanaka Bimo itu adalah sholat 5 waktu. Dalam pewayangan Bima juga diibaratkan sebagai jari telunjuk. Dia memiliki perawakan raksasa dengan hati yang lurus seperti jari telunjuk. Dan galak mengingatkan sesuatu. Hal ini seperti budaya masyarakat kita yang jika sedang marah akan menggunakan jari telunjuk yang mengacung untuk mengingatkan kesalahan
kepada orang orang lain. lain. Nah, ya. Tokoh berikutnya itu kan Arjuna, si ganteng itu ya. Tokoh Arjuna. Ya. Arjuna yang juga dikenal dengan nama Janoko. Ya, seorang yang Ya. suka bertapa. Ya, Ia ya. berjiwa teguh serta berwajah tampan. Dalam pewayangan dengan pertapaannya itu, Lanang jagat. digambarkan sebagai sifat orang yang rajin menjalankan ibadah puasa. Ya. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tenang untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan hidup. Dalam pewayangan, Arjuna juga diibaratkan sebagai jari tengah. Kalau tadi Punto Dewa itu jari jempol, Pak ya, jempol ya. Ya. Pertama kan gini, ya, pertama. Terus yang nomor 2 Bima, jari telunjuk. Ya. Kalau sudah menunjuk begini, ini marah ini. Ya, terus Arjuna jari tengah. Nah ini hebat juga ya, jari tengah. Dalam pewayangan Arjuna diibaratkan sebagai jari tengah. Ini diibaratkan Arjuna sebagai lelananging jagat, lelaki dunia, yang menjadi impian setiap wanita. Setiap wanita. Sebenarnya dia tidak begitu tampan sih dan rupawan. Bahkan Arjuna sering keluar masuk hutan. Bercambang banyak, brewok, dan dasar perawakan. Namun demikian, ia tetap menjadi impian wanita dikarenakan mampu untuk menyenangkan hati para wanita. Yang berikutnya adalah Nakula. Nakulo adalah kakak tua dari saudara kembar. Jadi ada Nakulo, ada Sadewa. Jadi Nakulo yang pertama, yang keempat ya, baru Sadewa. Yang digambarkan sebagai satria Pandawa yang rajin giat bekerja. Penampilannya juga tidak sembarangan, dengan pakaian rapi dan bagus, namun tetap dermawan. Dermawan. Nah, ini diibaratkan dalam pewayangan, Nakula itu adalah sosok yang digambarkan sebagai perwujudan ibadah zakat dan haji. Jadi zakat dan haji. Mereka yang berzakat adalah orang-orang yang dermawan, dan mereka yang naik haji adalah orang yang mampu. Sisi lain, Nakula juga diibaratkan sebagai jari manis. Itu kan ini ya. Ini 1, 2, 3 jari manis, dan ini yang keempat ini jari manis untuk jari cincin ini. Jari manis. Yang terakhir Sadewa. Iya. Itu yang terakhir Sadewa. Sadewa merupakan adik termuda. Jadi dalam Pandawa 5 ini yang lahir terakhir itu Sadewa, walaupun itu kembar ya. Lahirnya hampir bersamaan. Nakulo dulu baru Sadewa. Itu. Nah, sifatnya sama dengan kakaknya. Biasanya orang kembar itu mempunyai sifat yang sama. Ia dalam penampilan juga rapi dan bagus sehingga sedap dipandang mata. Sifat yang selalu memberi juga tampak dari dirinya Nakulo ini persis seperti Nakulo. Sadewa itu seperti Nakulo. Oleh karenanya ibadah zakat dan haji dilekatkan pada dua tokoh kembar ini, yang artinya tidak terpisahkan oleh keadaan. Mereka mampu dalam hal kekayaan. Jadi berbagi-bagi kekayaan itu Sadewa. Sadewa sebagai adik kecil, terkecil diibaratkan pula sebagai jari kelingking. Jari kelingking, yakni jari terkecil. Ia digambarkan oleh orang yang mampu membawa kestabilan dan kebersihan. Iya. Jadi Sadewa kelingking. Nah, itulah Pandawa 5 yang ternyata karakternya mencerminkan sifat dasar manusia. Jika Pandawa diibaratkan sebagai sifat-sifat baik, ini Kurawa sebagai sifat buruk. Coba Pak Warso, ini Kurawa gimana kira-kira? Kalau menceritakan lebih jelas lagi Kurawa.
Kurawa memang sejak kecil ini sudah digembleng untuk ke arah kejahatan. Oh, iya. Oleh Sengkuni. Iya. Sehingga dia selalu berusaha untuk membunuh Pandawa. Sampai pada waktu itu Bima lahir, itu masih bungkus, dibuang di hutan selama 6 bulan. Nah, itu akan diarah matinya oleh Kurawa itu. Tapi karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya tidak pernah berhasil itu. Bahkan akhirnya lahir menjadi Bima yang gagah yang sudah diberi pakan oleh dewa. Jadi, istilah Kurawa itu ingin mematikan Pandawa semua itu sudah sejak kecil sudah dilaksanakan. Nah, itu sampai besar, sampai dia punya negara Amarta, ya selalu akan dibuat seperti itu. Itulah perbuatan jahat ini sudah digembleng Haryosuma sejak kecil. Oleh karena itu nanti Duryudana itu mati, dia ingin mati kalau nanti bangkainya Haryosuma itu sudah ditemukan, didekatkan dan dia, baru dia akan mati nanti begitu dalam Duryudana gugur. Nah, itu menggambarkan bahwa Kurawa itu orang yang jahat, suka menfitnah orang lain, suka untuk mengambil hak asasi orang lain, suka mengambil harta benda orang lain, begitu. Ya. Ini tingkah laku Pandawa, Kurawa. Anak Kurawa 100 dari orang 100 sih nggak ada yang perbuatannya baik. Ya sering Dursasana itu sering buat baik, tapi karena diprovokasi oleh Sengkuni akhirnya menjadi jelek lagi itu kan. Iya. Nah, itu Kurawa hanya menggambarkan kejahatan, ya itulah keadaannya. Nanti ceritanya lebih panjang kalau ada dilakukan pewayangan itu akan satu persatu akan terlihat. Tapi seperti saya itu punya penonton, jadi tidak begitu dalami, dan saya tidak pernah membaca buku pedalangan, ya akhirnya tidak paham sampai detail. Hanya garis besar saja kenyataan. Jadi oleh karena itu sering digambar rumahan mukanya itu merah gitu, itu menggambarkan orang yang pemarah. Iya, kan beda kalau Pandawa rumahan muka digambarkan hitam gitu. Iya. Pandawa itu menunjukkan yang sudah menep ilmunya, sudah dia patuh pada Tuhan Yang Maha Esa, begitulah penggambaran seperti itu Pandawa itu. Jadi kalau Kurawa itu rumahan mukanya dibuat merah, menggambarkan orang suka pemarah, kurang jahat dan lain sebagainya itu Kurawa. Iya. Jadi ini balik lagi ke cerita ini Pak, ke apa gugurnya Duryudana itu. Bagaimana kalau dikisahkan Pak, Duryudana di dalam pertempuran itu? Nah ini Duryudana ini pada waktu Kurawa sudah habis semua, akhirnya terpaksa Duryudana itu tampil menjadi senopati di medan laga untuk melawan Pandawa, khususnya untuk membunuh Bima. Tetapi sebelum dia berperang, dia menghilang lebih dulu, yaitu dia merendam di dalam air. Dia mengatakan dia baru akan mau berperang dengan Bima kalau sudah berjumpa dengan Prabu Baladewa. Daripada Kresna. Nah, duluan Baladewa berjanji bahwa besok dalam perang Bharatayuddha akan membela Kurawa. Nah, karena itulah kalau nanti membela Kurawa, kan Baladewa itu ada musuhnya karena punya senjata Nenggala. Oleh karena itu ditipu Dwarawati supaya bertapa dulu di Grujukan Sewu, supaya nanti di dalam perang Bharatayuddha supaya menang. Itu ditipu oleh Dwarawati seperti itu. Sebab kalau nanti ikut perang Bharatayuddha kan tidak ada lawannya itu. Dan dia tidak akhirnya tipu setelah dia setelah ini perang sudah tumpas semua senopatinya, kan di Grojogan saya kan banjir getih itu,
Iya, iya. Nah, itu akhirnya digugah atau dibangunkan oleh putra daripada Durwati supaya bangun bertapanya bahwa perang Balaga sudah akan mulai begitulah. Nah,